Pada 16 April 2024, Kepolisian Kota Ben Hua, Provinsi Dong Nai menerima sebuah laporan orang hilang dari keluarga seorang perempuan bernama Big Ngoc 37 tahun yang telah menghilang selama 3 hari. Dari keterangannya terakhir kali Ngoc terlihat pada pagi 13 April 2024. Di pagi itu seperti biasa dia meninggalkan rumahnya dengan sepeda motor untuk mengantar anaknya ke sekolah. Namun setelah itu dia tak pernah kembali. Ponselnya pun tidak pernah dapat dihubungi, dan tak ada seorang pun yang tahu dari keluarga maupun teman-temannya yang mengetahui keberadaannya. Laporan yang lalu diterima dimasukkan sebagai laporan orang hilang biasa oleh petugas jaga kala itu, sehingga prioritas utama mereka adalah menemukan orang yang diduga hilang itu secepat mungkin. Saat itu belum ada yang menyangka bahwa hilangnya mama muda ini akan berkembang menjadi salah satu kasus pembunuhan paling menggemparkan di negara Vietnam tahun 2024. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Setelah menerima laporan itu, penyidik langsung menyusun sejumlah kemungkinan berdasarkan pengalaman mereka menghandle kasus orang yang hilang. Kemungkinan pertama, Big Ngoc memilih pergi dikarenakan konflik rumah tangga atau masalah pribadi dengan keluarganya. Atau jika ada kemungkinan yang lain, dia sedang menghadapi persoalan utang dan terlibat perjudian, sehingga sengaja memutuskan komunikasi untuk menghindari orang-orang yang mencarinya. Penyidik juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang bisa membuat seseorang menghilang tanpa memberi kabar kepada keluarganya. Pada tahap ini, belum ada satupun petunjuk yang mengarah dugaan tindak pidana. Bagi polisi, kasus ini masih murni diperlakukan sebagai kasus orang hilang. Sehingga fokus utama petugas kala itu hanya mempercepat penemuan Big Ngoc. Sambil mencari jejak keberadaan Big Ngoc, polisi juga mulai menyelidiki kehidupan pribadinya. Kala itu petugas mewawancari keluarga, kerabat, hingga orang-orang yang mengenalnya untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang bisa menjelaskan hilangnya perempuan berusia 37 tahun ini. Dari hasil penyelidikan, Big Ngoc diketahui merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan yang cukup sederhana. Setiap hari dia mengantar jemput anaknya ke sekolah. Lingkaran pergaulannya juga nggak begitu luas. Hanya terdiri dari keluarga, beberapa orang teman dekat, dan sesama orang tua murid. Selain itu didapat sebuah informasi bahwa memang dikenal memiliki sifat yang cukup emosional. Namun di luar itu, tak ditemukan masalah yang menonjol. Ia tidak memiliki musuh yang diketahui, tidak terlibat konflik apapun, dan gak ada satupun orang yang langsung menarik perhatian penyidik. Semakin banyak keterangan yang dikumpulkan, semakin sulit bagi polisi untuk menemukan alasan yang dapat menjelaskan mengapa mama muda yang satu ini tiba-tiba menghilang tanpa menghilangkan jejak yang jelas. Singkat, setelah memperoleh gambaran mengenai kehidupan korban, penyidik kemudian beralih ke langkah berikutnya, yaitu melacak perjalanan terakhir Ngoc pada hari ia dinyatakan menghilang. Kala itu petugas mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari rumah korban, jalan-jalan yang biasa dilaluinya, hingga kamera pengawas di SD Tring Hoai Duk, sekolah tempat anak Ngoc menimba ilmu. Dalam pemeriksaannya, rekaman dari rumah memperlihatkan Ngoc meninggalkan rumah dengan sepeda motor pada pagi 13 April 2024. Namun setelah melewati ujung jalan, jejaknya tiba-tiba terputus, dikarenakan angle kamera yang terhalang tembok rumah tetangga. Untuk memastikan apakah Ngoc sungguh-sungguh sempat tiba di sekolah, polisi juga memeriksa rekaman CCTV sekolah dan meminta keterangan dari petugas keamanan. Namun hasilnya malah semakin membingungkan. Satpam sekolah mengatakan bahwa pada hari itu ia sama sekali tidak melihat Ngoc datang mengantarkan anaknya. Penyidik kemudian memperluas pemeriksaan ke seluruh kamera pengawas di sepanjang rute menuju sekolah, termasuk jalur alternatif yang mungkin dilalui oleh korban. Namun hasilnya tetap sama. Tak ada satupun rekaman yang memperlihatkan Ngoc melintas kala itu. Satu-satunya jejak yang berhasil ditemukan hanyalah rekaman saat ia meninggalkan rumah. Setelah itu, Big Ngoc seolah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak maupun pesan. Dikarenakan tidak menemukan jejak adanya korban, polisi kota Binh Hoa segera memperluas penyelidikannya. Kasus ini kemudian dilimpahkan atau dilaporkan kepada pimpinan polisi, sementara beberapa tim khusus dibentuk untuk menangani berbagai aspek penyelidikan secara bersamaan. Tim yang dibentuk itu membagi tugas dengan melakukan pencarian secara lebih mendalam, bahkan hingga kota Ho Chi Minh dan provinsi Binh Dong yang berbatasan langsung dengan Dong Nai. Di sana, petugas memeriksa laporan laka lantas, memeriksa rumah sakit untuk memastikan apakah Ngoc sempat mendapatkan perawatan tanpa diketahui identitasnya, serta menyisir laporan mengenai korban perempuan yang belum teridentifikasi. Selain itu, penyelidikan juga diperluas di kawasan sungai dan perairan untuk memastikan tidak adanya korban yang kehilangan nyawa yang ditemukan di lokasi-lokasi itu.
Hari-hari pun berlalu tanpa kejelasan yang pasti, membuat tekanan kepada petugas semakin besar dari pihak keluarga maupun dari masyarakat. Penyelidikan saat itu dilakukan semakin mendalam, dan ternyata lingkup hubungan sosial Ngok yang awalnya disangka kecil dan terbatas, di lapangan petugas menemukan bahwa pergaulan Ngok cukup besar dan luas. Sehingga hal itu membuat petugas harus kerja ekstra keras. Setelah menggabungkan seluruh hasil penyelidikan, keterangan para saksi, serta berbagai dokumen yang telah dikumpulkan, tim akhirnya menemukan satu nama yang mulai menarik perhatian petugas. Orang itu bernama Danson, seorang dokter muda 36 tahun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Provinsi Dong Nai. Danson adalah seorang dokter spesialis bedah umum yang mapan. Ia telah berkeluarga dan menjalani kehidupan yang tampak biasa saja. Bahkan orang-orang di sekitarnya mengenal Danson sebagai orang yang membangun karirnya dari kerja keras dan pendidikan yang ia tempuh selama bertahun-tahun lamanya. Ia datang dari keluarga yang tidak terpandang dengan segala akses yang dimilikinya, kala itu orang tuanya mampu mencetak Son sebagai dokter yang memiliki karir cukup gemilang. Pemeriksaan terhadap data komunikasi menunjukkan bahwa belakangan ini Ngok cukup sering berhubungan dan sering kali bertemu dengan Danson si dokter muda ini. Penyidik kemudian memeriksa transaksi keuangan Ngok dan menemukan bahwa Danson juga sering kali menerima transfer uang dari Ngok. Meski demikian, temuan itu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam hilangnya Ngok. Penyidik mengetahui bahwa salah satu anggota keluarga Ngok memang pernah menjalani pengobatan di rumah sakit tempat Danson bekerja. Nah, karena itulah komunikasi maupun transaksi keuangan di antara keduanya masih memiliki penjelasan yang masuk akal. Meski belum punya bukti yang mengarah pada tindak pidana, naluri dan pengalaman para penyidik membuat mereka memutuskan untuk memanggil Danson guna dimintai keterangan lebih dalam. Dan dari kecurigaan-kecurigaan inilah, perlahan namun pasti petugas berhasil membuka tabir gelap kasus ini. Di hadapan penyidik, Danson akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah menghilangkan nyawa mama muda Big Ngok yang sebelumnya dikabarkan sempat menghilang. Bahkan dia juga mengaku telah memisahkan tubuh wanita itu menjadi beberapa bagian sebelum membuangnya ke sejumlah lokasi berbeda dengan tujuan menghilangkan seluruh jejak kejahatannya. Lebih lanjut, Danson juga mengaku bahwa semua itu bermula dari sebuah konflik hubungan asmara gelap yang mereka jalani dengan diam-diam. Iya, si Pak Dokter dan si Mama Muda diam-diam menjalin hubungan gelap di belakang pasangan syah mereka masing-masing. Bahkan dikatakan hubungan itu dilakukan hingga Big Ngok mengandung buah cinta dari hubungan yang telah mereka lakukan. Dan mirisnya, perselingkuhan itu Son lakukan di saat istrinya sedang berbadan dua juga. Dari keterangan yang Danson sampaikan, dikatakan Ngok kerap kali mengancam keluarga si Pak Dokter. Dan yang menjadi sasaran ancaman bukanlah dirinya, namun istri dan anak-anaknya. Dikatakan Ngok mengancam dan akan mencelakai istri Son yang juga kala itu sedang berbadan dua. Dan dari hal itulah, Danson mulai memiliki niat untuk menghilangkan nyawa selingkuhannya, Big Ngok. Setelah membulatkan tekadnya untuk menghabisi nyawa Big Ngok pacar gelapnya, Danson tidak begitu saja menjalankan aksinya. Dia mulai menyusun rencana aksi busuknya dengan bertahap agar semua perbuatannya terlihat seperti target menghilang tanpa jejak. Danson mengaku telah membeli berbagai alat-alat yang dibutuhkan pada tanggal 9 dan 10 April 2024 atau sekitar 3 atau 4 hari sebelum hari naas itu terjadi. Semua perlengkapan yang telah dipersiapkan dari jauh hari menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah dilakukan secara spontan, melainkan telah melalui perencanaan yang sangatlah matang. Setelah mempersiapkan semuanya, Danson mulai menunggu kesempatan yang pas dan yang paling aman untuk melaksanakan aksinya. Ia paham betul aktivitas Big Ngok dan tahu bahwa pacar gelapnya itu masih menaruh kepercayaan kepadanya sebagai seorang dokter yang selama ini menangani salah satu anggota keluarganya yang sedang sakit. Nah, kepercayaan itulah yang kemudian digunakan untuk mendekati target tanpa menimbulkan sebuah rasa curiga. Singkatnya, kesempatan itu akhirnya datang pada 13 April 2024. Hari itu Big Ngok mendatangi Rumah Sakit Umum Provinsi Dong Nai sebab merasa tubuhnya lemas dan ingin menjalani infus. Nah, saat itulah adalah saat yang pas untuk menjalankan rencana yang jauh-jauh hari telah ia siapkan. Memanfaatkan kondisi korban yang sedang menjalani infus, Danson kemudian dengan diam-diam menyuntikkan obat penenang dalam dosis yang tinggi ke dalam botol infusnya. Cairan itu lalu perlahan masuk ke dalam tubuh Big Ngok tanpa ia sadari. Tak lama kemudian kondisi Big Ngok mulai menurun. Pengaruh obat yang diberikan membuat Big Ngok kehilangan kesadaran dan tak lagi mampu memberikan respon apapun. Danson terus menunggu hingga benar-benar yakin bahwa target telah tak berdaya. Setelah memastikan gak ada lagi tanda-tanda pergerakan atau respon apapun, Danson lalu memindahkan tubuh pacar gelapnya itu ke ruang kerjanya. Dan di dalam ruang kerjanya sendiri, dia menggunakan alat-alat medis dan alat-alat yang telah ia beli sebelumnya untuk membagi tubuh korban menjadi beberapa bagian.
Setelah sebelumnya, dia juga sempat mengarahkan sajam itu ke bagian leher Big Nog. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah proses tersebut selesai, tiap-tiap bagian itu kemudian dibawa keluar dari rumah sakit, dan Danson tidak membuang semuanya itu di satu tempat yang sama. Dari pengakuannya, bagian-bagian itu dibuang dengan terpisah di beberapa lokasi yang berbeda agar peluang untuk ditemukan menjadi semakin kecil dan hubungan antara setiap lokasi pembuangan sulit diketahui oleh penyidik. Baginya ini adalah sebuah rencana yang tampak sempurna. Dia percaya bahwa dengan memisahkan tubuh korban dan menyebarkannya ke berbagai tempat, polisi tidak akan pernah mampu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Big Nog. Keyakinan itulah yang membuatnya tetap bersikap tenang selama menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Barulah setelah penyelidikan itu dilakukan, serpihan demi serpihan barang bukti, termasuk barang bukti utama bagian-bagian yang telah dibuang itu akhirnya terungkap lokasinya. Tanpa buang-buang waktu, sambil proses berjalan, Danson langsung dibawa menuju lokasi-lokasi yang disebutkan sebagai tempat pembuangan bagian-bagian tubuh korban. Di bawah pengawalan yang ketat, dia memperlihatkan satu persatu lokasi yang sebelumnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Singkatnya, setelah rangkaian barang bukti, hasil forensik, serta pengakuan Danson saling menguatkan, penyidik akhirnya menilai bahwa seluruh unsur pidana dalam kasus ini telah terpenuhi. Pada 6 Mei 2024, polisi menetapkan Danson, dokter muda 36 tahun asal Vincu, sebagai tersangka. Ia didakwa atas tindak pidana penghilangan nyawa dan perampasan harta benda milik korban. Dikarenakan dikatakan juga selain menghilangkan nyawa korban, dokter muda ini juga mengaku setelah menghilangkan nyawa pacar gelapnya itu, dia mengambil sejumlah barang milik korban. Di antaranya sebuah handphone, uang tunai termasuk mata uang dolar Amerika, cincin emas, kalung emas, serta sepasang anting emas. Semua itu ia jual dan ia gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Di dalam persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Rakyat Provinsi Dong Nai pada 19 Maret 2025, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Danson dengan hukuman mati. Selain itu, ia juga divonis 4 tahun penjara atas tindak pidana perampasan harta benda milik korban, serta 2 tahun penjara sebab kepemilikan senjata api secara ilegal. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.